Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita belajar bersama lagi untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk lain persamaan nilai mutlak. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai persamaan nilai mutlak bentuk 1, 2, dan 3 pada minggu-minggu sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas persamaan nilai mutlak, namun bentuknya adalah modifikasi dari bentuk pertama, kedua, atau ketiga. Oke, langsung saja ya. Ya, sebelum kita ke bagian contoh soal mengenai persamaan nilai mutlak bentuk lain, kali ini kita akan bahas dulu mengenai konsep pemfaktoran. Ya, kita ingat kembali mengenai pemfaktoran. Sewaktu kalian SMP, pasti kalian sudah mempelajari mengenai pemfaktoran. Kali ini Ibu akan mengingatkan kembali, namun menggunakan cara yang Ibu gunakan. Kalian boleh memilih menggunakan cara yang akan Ibu sampaikan ini atau cara kalian sewaktu SMP untuk memfaktorkan. Kalian bebas milih, pilih yang kalian bisa pahami dengan baik untuk memfaktoran. Jadi tidak harus apa yang Ibu jelaskan yang kalian gunakan untuk hal pemfaktoran ini. Boleh gunakan cara yang lain, ya, sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, contohnya, tentukan faktor dari x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kalian diminta mencari faktor dari persamaan ini. Maka, penyelesaiannya, kalau menggunakan cara yang saya gunakan, maka saya akan menentukan nilai A, B, dan C. Ya, A ini adalah koefisien dari x kuadrat. Kita lihat x kuadrat di sini, koefisiennya berapa? 1. Ya. Kemudian B. B ini adalah koefisien dari X. Ya, dilihat di sini di depannya X ada angka negatif 3. Berarti B-nya adalah negatif 3. Kemudian C adalah konstanta, yaitu 2. Nah, setelah kita menentukan A, B, dan C, langkah selanjutnya kita cari dua buah bilangan yang dikalikan itu hasilnya A kali C. Berarti A kali C, 1 kali 2. 2 ya. Dan jika dijumlahkan itu hasilnya adalah B. Hasilnya adalah negatif 3. Dua bilangan ya. Dua bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya AC, dan dua bilangan yang sama itu, kalau dijumlah hasilnya adalah B. Ya, jadi seperti ini. Kalau dikalikan hasilnya adalah A kali C, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Dan kalau dijumlah, itu hasilnya adalah B, yaitu negatif 3. Nah, bilangan yang mengisi kotak yang atas dengan yang bawahnya ini harus sama. Ya, harus sama, tidak boleh berbeda. Oke, maka caranya, kalau kalian bingung, kalian kan diminta untuk mencari yang ini saja, perkaliannya dulu. Yang dikalikan hasilnya 2. Bisa berapa saja? Ya, 1 kali 2 ya. 1 kali 2, ini hasilnya adalah 2. Oke, bisa ya 2 kali 1. Tinggal dibalik saja. Ini hasilnya juga 2. Ada yang lain tidak? Kalau ini kan misalkan, ini kan perkaliannya ya. Kalau kita jumlah 1 tambah 2, 3. Bukan negatif 3. 2 ditambah 1 juga 3. Bukan negatif 3. Berarti ada bilangan lain. Boleh kita negatifkan. Negatif 1 kali, ya, kali negatif 2. Negatif kali negatif, positif ya. Positif 2. Coba kalau negatif 1 ditambah negatif 2, berapa? Ya, negatif 3. Berarti bilangan yang memenuhi adalah ini. Negatif 1 kali negatif 2. Ya, negatif 1 dan negatif 2. Kita masukkan di sini. Ya, caranya seperti ini. Coba positif dengan positif dulu.
Nanti boleh negatif dengan negatif, negatif dengan positif, positif dengan negatif, dibolak-balik. Yang penting bisa menghasilkan di sini kalau dijumlah hasilnya negatif 3, kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Oke. Sehingga kita temukan faktornya. Ya, kenapa di sini 1 per 1? Ini 1 pasti 1 ya di sini ya. 1 per, satunya adalah A. Ya, untuk yang per bawahnya. 1 per 1 dalam kurung, di sini depannya semuanya pasti X. Kalau bentuknya depan yang persamaan yang kita faktorkan adalah X kuadrat. Di sini X, ini juga X. Karena depannya adalah X kuadrat. Nah, angkanya kita tuliskan di sini. Negatif 1 dengan negatif 2. Negatif 1 dengan negatif 2. Boleh dibolak-balik asalkan tandanya sama. Ya. Boleh negatif satunya yang di belakang, di sini negatif 1, yang di sini negatif 2. Boleh, hasilnya tetap sama. Oke, 1 per 1 itu berapa? 1 ya. Berarti tinggal X dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 2. Sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan sebagai faktor. Jadi, faktor dari 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0 adalah x dikurangi 1 dikalikan x dikurangi 2. Oke, kita coba ke contoh yang lain. Tentukan faktor dari 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, langkah pertama, seperti cara sebelumnya, maka kita harus menentukan nilai A, B, dan C. A-nya berapa? Ya, 3. B-nya negatif 1. Ini negatifnya ikut ya. C-nya adalah negatif 2. Ya, oke, benar sekali. Oke, langkah selanjutnya, kita cari dua bilangan yang dikalikan adalah AC, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B. AC, A-nya 3, C-nya negatif 2, berarti dikalikan hasilnya negatif 6, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 1. Kita buat seperti ini dulu. Ya, ingat kotak atas dengan bawah angkanya harus sama. Kita coba coret-coret dulu ya. Negatif 6 itu berapa kali berapa? Bisa negatif 6 kali 1. Ya, negatif 6. Bisa berapa lagi? Oh, dibalik. Negatif 1 kali 6. Berapa? Negatif 6 juga. Sudah memenuhi belum? Negatif 6 ditambah 1. Kalau ditambah berarti negatif 5. Bukan ya? Negatif 1 ditambah 6, 5. Bukan. Berarti bukan angka ini. Cari yang lain. Berapa? Oke, kita coba negatif 2 kali berapa? Ya, kali 3. Coba kali 3, berarti hasilnya adalah negatif 6. Oke, kalau negatif 2 ditambah 3, 1 ya. Berarti belum memenuhi, coba kita balik. Negatif 3. Yang negatif adalah 3, berarti negatif 3 kali 2. Hasilnya adalah, ya hasilnya adalah negatif 6. Benar ini. Kemudian, kalau kita jumlahkan, negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Oke, berarti angka yang kita pakai adalah, ya, yang ini. Ya, negatif 3 dan 2. Kita masukkan ke kotak. Ya, sehingga kita peroleh faktornya. Tadi untuk mencari pemfaktorannya berarti 1 per A. 1 per A berarti 1 per 3. Oke, karena di sini depannya 3x, maka di sini pemfaktorannya adalah 3x depannya. 3x dikurangi 3, negatif 3-nya dari angka ini. Kemudian ini 3x lagi, ya sesuai dengan yang ditanyakan, dikurangi 2 dari sini. Sama dengan 0. Oke, kita perhatikan, di sini 1 per 3
bisa kita sederhanakan, tapi dengan cara apa? Dengan cara membagi dengan yang di dalam kurung. Kita lihat mana yang bisa habis dibagi 3. Untuk kedua bilangan yang di dalam kurung. 3 dibagi 3, 1 ya, 3 dibagi 3, 1 juga. Kalau yang ini, 3 bagi 3, 1. Negatif 2 bagi 3, ini masih pecahan ya. Berarti yang kita bagi dengan 1/3, maaf, yang kita bagi dengan 3 di sini adalah 3x dikurangi 3. Salah satu saja yang di dalam kurung yang kita bagi dengan ini. Pilih salah satu. Ya, kalau dua-duanya ternyata semuanya habis dibagi 3, bagaimana? Kita pilih salah satu saja. Ya, boleh yang depan atau yang belakang. Kalau dua-duanya ternyata habis dibagi 3. Tapi kan yang ini kan hanya yang depannya saja kan? Hanya yang ini ya, yang habis dibagi 3. Maka jelas kita pilih yang 3x dikurangi 3, kita bagi dengan 3. Hasilnya berapa? Ini 3x bagi 3. Kan hasilnya adalah 1 kan? Kemudian ini 1x ya. Maaf, 1x. Oke. Kemudian yang ini juga harus dibagi 3. Ya, 3 bagi 3. Hasilnya adalah 1. Oke, maka kita peroleh di sini faktornya adalah x dikurangi 1 dikalikan 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, sekarang ke persamaan nilai mutlak bentuk yang lain. Ya, langsung ke contoh soal saja. Ada dua bentuk yang biasanya keluar, salah satunya yang ini. Ya, bentuk seperti ini. Diketahui nilai mutlak x dikurangi 5 kuadrat ditambah 2 kali nilai mutlak x dikurangi 5 dikurangi 8 sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, kalian perhatikan, untuk bentuk ini kan bukan bentuk 1 ya. Bukan. Bukan juga bentuk 2. Ini tidak bisa kita ubah ke bentuk 2. Bentuk 3 juga tidak mungkin. Ya. Karena tidak tergolong ke dalam 3 bentuk itu, ini kan persamaan karena ada sama dengannya. Maka kita gunakan dengan cara ini, ketika di sini kalian jumpai adalah kuadrat, kemudian yang di dalam nilai mutlak itu angkanya sama. Ya, fungsinya sama, x dikurangi 5 ini juga x dikurangi 5. Kalau bentuknya kuadrat, kemudian yang di dalam nilai mutlak itu nilainya sama, maka kita gunakan cara ini. Ya, kita misalkan nilai mutlak x dikurangi 5 itu sama dengan A. Ya, jadi nilai mutlak x dikurangi 5 kita ganti dengan A. Oke, yang ini kita tulis kembali soalnya. Nilai mutlak x dikurangi 5 kuadrat ditambah 2 kali nilai mutlak x dikurangi 5 dikurangi 8 sama dengan 0. Sekarang kita ganti nilai mutlak x dikurangi 5 dengan A. Berarti menjadi A kuadrat ditambah 2A dikurangi 8 sama dengan 0. Ya. Tujuan kita mencari himpunan penyelesaian ya. Kali ini berarti kita mencari nilai A. Sama saja dengan X. Sama saja. Berarti diapakan? Ya, difaktorkan. Ya, difaktorkan. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Boleh oret-oretan dulu. Berarti kalau dikalikan, itu hasilnya adalah A kali C. Hasilnya adalah negatif 8. Kalau dijumlah itu hasilnya 2. Berapa kira-kira? Negatif 8 bisa negatif 1 kali 8. Bisa 8 kali negatif 1. Bisa berapa lagi? 4 kali negatif 2. Bisa dibalik juga, negatif 2 kali 4. Oke, dari yang ini dulu. Kalau negatif 1 ditambah 8, 7. 8 dikurangi 1.
8 ditambah negatif 1 juga 7. Oh, ini harusnya negatif ya. Negatif 8 dengan positif 1. Hasilnya negatif 7 tapi ya. Kemudian 4 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah 2. Oh, ternyata ini. Ya, kan sama 2. Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 8. A kali C. Oke, berarti faktornya angka yang kita gunakan adalah 4 dengan negatif 2. Kenapa di sini 1 per 1? Ya, karena di sini kenapa di sini 1? Karena A-nya bernilai 1. Kenapa di sini A? Ya, karena di sini A kuadrat, maka di sini A. Ini juga A. Oke, kita tinggal tulis angkanya. Ya, positif 4 dengan negatif 2. Oke, 1 per 1 hasilnya adalah 1. Sehingga faktornya adalah A ditambah 4 dengan A dikurangi 2. Atau bisa kita tulis A ditambah 4 sama dengan 0. Atau A dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan negatif 4. Atau A sama dengan 2. Negatif 4 ini diperoleh dari positif 4 pindah ruas. Ya. Ini negatif 2 pindah ruas menjadi 2. Oke, kita kembalikan lagi ke permisalan. Ini belum ya, belum selesai. Ini kan baru A. Padahal di soal HP-nya itu fungsinya adalah dalam bentuk X. Berarti kita kembalikan ke permisalan. Nilai mutlak X dikurangi 5 itu sama dengan A. Nah, A-nya ini kan kita peroleh negatif 4. Ya, dan 2. Oke, berarti bisa kita tulis seperti ini. Ini bentuk berapa sih? Bentuk persamaan nilai mutlak ke pertama. Bentuk persamaan nilai mutlak pertama itu syaratnya apa? Ya, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C dengan syarat C harus lebih dari sama dengan 0. Ya, harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini C-nya berapa? Negatif 4. Memenuhi atau tidak berarti? Yang ini. Ini berarti tidak memenuhi. Oke. Kalau yang ini, C-nya adalah 2. 2. Berarti kan lebih dari sama dengan 0. Berarti ini memenuhi. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Maka, ketika ini tidak memenuhi, jelas himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Maka tidak usah kita lanjutkan ke definisi. Nah, yang kita lanjutkan ke definisi adalah yang memenuhi saja. Yang nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 2. Kita lanjut ke definisi pertama, yaitu X dikurangi 5 sama dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan 2 ditambah 5. Ya, negatif 5-nya pindah ruas. Sehingga X sama dengan 7. Kemudian definisi yang kedua, X dikurangi 5 sama dengan negatif 2, maka X sama dengan negatif 2 ditambah 5, X-nya kita peroleh 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,7. Ya, kalau belum paham silakan diulangi lagi ya. Oke, kita bahas untuk contoh soal yang kedua. Diketahui 2 kali nilai mutlak 3x dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 7 kali nilai mutlak 3x dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 0. Kalian diminta mencari himpunan penyelesaiannya. Perhatikan untuk contoh soal nomor 2, di sini kan bukan bentuk 1, 2, atau 3 ya. Kemudian di sini ada kuadratnya, dan yang di dalam nilai mutlak fungsinya sama, yaitu 3x dikurangi 2. Maka cara pengerjaannya sama seperti contoh soal pertama, yaitu dengan memisalkan. Kita misalkan nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan B. Ini bebas ya hurufnya, terserah kalian, yang penting jangan X.
Oke, selanjutnya kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita ganti nilai mutlak 3x dikurangi 2 dengan b. Maka menjadi 2b kuadrat dikurangi 7b ditambah 5 sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari nilai b-nya. Ketika nilai b sudah ketemu, baru mencari nilai x. Ya, kita cari b dulu. Mencari nilai b, maka caranya dengan memfaktorkan. Kita perhatikan, a-nya berapa? A-nya 2, B-nya negatif 7, C-nya 5. Oke, berarti A kali C berapa? A kali C. A kali C hasilnya adalah 10. Ya, kalau dikalikan hasilnya 10, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 7, yaitu B. Ya. Oke, berarti berapa bilangannya? Coba kita 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 2 tambah 5, 7. Bukan negatif 7. Berarti yang lain. Coba kita negatifkan semua. Negatif kali negatif kan positif. Ya, hasilnya ini 10. Perkaliannya kalau penjumlahan negatif 7. Oke, baik. Berarti kita peroleh angkanya adalah negatif 2 dengan negatif 5. Kita tuliskan di sini. Ini setengah ya. Karena di sini ada angka 2 di depannya. Kemudian di sini 2b dengan 2b. Ya, karena di sini juga 2b kuadrat. Oke, kita tuliskan berarti negatif 5 dengan negatif 2. Boleh negatif 2-nya di depan, negatif 5-nya di belakang, sama saja. Sekarang kita sederhanakan. Kurung yang depan atau yang belakang yang bisa dibagi dengan 2? Yang belakang. Karena di sini negatif 5 tidak habis membagi 2. Maka yang kita bagi dengan 2 adalah yang kurung belakangnya. Ya, 2b dibagi dengan 2. Yaitu hasilnya adalah ya b negatif 2 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 1. Maka faktornya adalah 2b dikurangi 5 dikalikan b dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 2b dikurangi 5 sama dengan 0 atau b sama dikurangi 1 sama dengan 0. Kita cari nilai b-nya. Ya. Maka b-nya adalah 5 per 2 atau b-nya sama dengan 1. B-nya ketemu. Sekarang kita masukkan ke permisalan lagi. Berarti kita tuliskan nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan 5 per 2 atau nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan 1. Perhatikan ini bentuk berapa? Ya, bentuk pertama. Syaratnya apa? C-nya harus positif. Ini positif atau tidak? Ya, ternyata keduanya positif. Kalau keduanya positif, maka kedua-duanya kita definisikan. Berarti ini ada 2 definisi, ini juga ada 2 definisi. Maka ada 4 definisi. Oke, kita ke persamaan yang pertama dulu. Nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan 5 per 2. Berarti definisi yang pertama adalah 3x dikurangi 2 sama dengan 5 per 2. 3x sama dengan 5 per 2 ditambah 2. Kita samakan penyebutnya, sehingga kita peroleh 9 per 2. Ya, berarti x sama dengan 9 per 2 dibagi 3. Atau sama saja 9 per 2 dikalikan 1 per 3. Ini kan 3 per 1. Kalau pembagian. Kalau perkalian, maka kita balik menjadi 1 per 3. Sehingga kita peroleh 9 per 6. Boleh disederhanakan ya menjadi 3 per 2. Oke, definisi yang kedua. 3x dikurangi 2 sama dengan negatif 5 per 2. Berarti 3x sama dengan negatif 5 per 2 ditambah 2. 3x sama dengan, ya samakan penyebutnya, 2 bagi 2, 1 kali negatif 5, negatif 5, 2 bagi 1, ini kan ada per 1, 2 bagi 1, 2, dikalikan 2, 4, negatif 5 tambah 4, negatif 1, ya negatif 1 per 2, ini masih 3x, berarti x-nya adalah negatif 1 per 2 dibagi 3, sama seperti tadi, dibuat perkalian, maka menjadi negatif 1 per 2 kali 1 per 3. Hasilnya adalah negatif 1 per 6. Oke, sekarang kita ke persamaan yang kedua. Nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan 1. Kita definisikan.
ya. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita peroleh hasilnya X-nya adalah 1. Kemudian definisi yang kedua, kita peroleh hasilnya adalah 1/3. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan hasil penjumlahan semua penyelesaian persamaan nilai mutlak dari 1 dikurangi nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 12. Oke, kita perhatikan. Ini berbeda ya dengan bentuk yang sebelumnya di contoh 1 dan 2. Di sini tidak ada bentuk kuadratnya. Oke, sekilas kita perhatikan di sini. Untuk penyelesaiannya, ini bentuk berapa sih? Seperti bentuk berapa? Ya, seperti bentuk 1. Oke, bedanya di sini ada nilai mutlak di dalam nilai mutlak. Ya, tetapi ini secara umum adalah bentuk pertama. Maka kita selesaikan dengan bentuk pertama. Bentuk pertama berarti kita gunakan definisi 1 dan definisi 2. Kebetulan ini kan memenuhi. C-nya lebih dari sama dengan 0. Oke. Definisi itu kan menghilangkan nilai mutlak. Ya, tapi nilai mutlaknya bagaimana? Yang paling luar. Ya, yang ini masih ada berarti untuk definisi yang pertama. Ya. Oke, kita tuliskan di sini. Ini adalah persamaan nilai mutlak bentuk 1, sehingga kita definisikan dengan menghilangkan tanda kurung, menghilangkan tanda nilai mutlak yang paling luar. Sehingga kita peroleh 1 dikurangi nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 12. Bisa kita sederhanakan ya, satunya kita pindah ruas. Sehingga menjadi negatif kali nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 12 dikurangi 1. Ini kan satunya positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga negatif kali nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 11, maka nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 11 dibagi negatif 1, sehingga diperoleh nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan negatif 11. Kita perhatikan, ini bentuk 1 kembali. Ya, ini sudah bentuk umumnya, yang paling dasar. Ternyata hasil C-nya adalah negatif 11. Tidak memenuhi persamaan nilai mutlak bentuk 1 karena C-nya negatif. Oke, berarti setelah ini tidak usah dilanjutkan dari definisi pertama. Sekarang kita ke definisi yang kedua dari bentuk ini. Ya, kita hilangkan kurung yang di luar. Nilai mutlak yang di luar. Nilai mutlak yang di luar. Sehingga kita peroleh 1 dikurangi nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan negatif 12, ya, dinegatifkan. Kita sederhanakan, berarti negatif kali nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan negatif 12 dikurangi 1. Oke, berarti negatif kali nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan negatif 13. Oke, kita hilangkan biar di sininya positif ya. Berarti nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan negatif 13 per negatif 1. Sehingga nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 13. Ini juga kembali ke bentuk pertama. Memenuhi atau tidak? Ya, memenuhi karena C-nya positif. Berarti yang ini masih kita uraikan. Karena C-nya positif. Diuraikan jadi apa? Definisi 1 dan 2 lagi. Ya, kita uraikan. Definisi pertamanya, 2 dikurangi X sama dengan 13, berarti negatif X sama dengan 13 dikurangi 2, ini 2-nya pindah ruas. Maka negatif X sama dengan 11, X-nya kita peroleh 11 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 11. Sekarang definisi yang kedua. Ya, C-nya dinegatifkan ya. Berarti 2 dikurangi X sama dengan negatif 13. Ya, negatif X sama dengan negatif 13 dikurangi 2. 2-nya pindah ruas. Negatif 13 dikurangi 2 adalah negatif 15. Berarti negatif X sama dengan negatif 15. X-nya kita peroleh negatif 15 dibagi negatif 1 sama dengan 15. Negatif bagi negatif adalah positif. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11 dan 15.
Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan semua penyelesaian. Berarti ini kita jumlah. Negatif 11 ditambah 15 sama dengan 4. Baik anak-anak, berarti ada dua bentuk lain dari persamaan nilai mutlak ya, yang bentuk kuadrat, kemudian bentuk yang nilai mutlak di dalamnya ada nilai mutlak. Silakan kalian pelajari contoh 1, 2, dan 3. Jika ada pertanyaan, bisa kalian WA Ibu atau melalui WhatsApp grup. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan adakan ulangan harian, materinya dari materi awal pertemuan sampai materi hari ini. Silakan dipelajari, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.